Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pertemuan 10, mari kita baca umul kitab Al-Fatihah. Oke, pada pertemuan 10 ini kita akan melanjutkan materi setelah ujian UTS, di mana silakan nanti saudara buka program saudara yang sebelumnya, yaitu kasus Andromeda Komputer, ya silakan dibuka kembali dan pastikan programnya jalan dan bisa berhasil untuk menyimpan data ke database, ya seperti yang kita bahas pada pertemuan 7 dan pertemuan 8 kemarin, ya. Nah, silakan dipastikan sudah bisa datanya diinput bisa tersimpan di database, ya. Berarti pastikan programnya jalan, ya. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi pertemuan 10, Bapak ingin menjelaskan sedikit, ya, Bapak ulang. Nah, berarti ini adalah program inputnya, ya, pada pertemuan 7 dan 8 yang kita bahas kemarin. Nah, coding programnya di sini yang pertama itu ada coding di kode barang, ya. Ya, kita klik dulu, kita klik kode barang 2 kali. Nah, ini dia, ya, ada logika if di sini, ya. Nah, jika kode barangnya 001, ya, ini nama barangnya nih, harganya nih, ya. Ini udah bisa saudara semuanya karena udah kita bahas, ya. Nah, ini Pak jelaskan saja sedikit biar masih apa ya, biar ingat. Nah, berarti ini logika if di sini ya, kode barang, ya. Nah, jika kita pilih nanti kode barangnya, maka nama barang sama harga akan otomatis muncul, ya. Kemudian jumlah belinya kita input, maka kita hitung. Nah, berarti di sini ada coding hitung di sini, ya. Ini dia, ya. Yang akan kita proses adalah untuk mendapatkan total bayar yaitu harga dikali jumlah beli, ya. Maka dapat total bayar. Nah, ini udah ada di program saudara, ya. Kemudian pada pertemuan 8 kita masuk ke database kemarin, ya. Apa coding langkah pertamanya untuk database? Yaitu yang pertama kita buka sus program. Langkah yang pertama adalah, nah, tambahkan di bawah public class-nya, ya. Ini adalah nama formnya. Tambahkan yang 5 ini, ya. Tambahkan private string tgl, private string sql, private connection count, private statement state. Yang ini, ya. Nah, ini tidak bisa diketik tapi kontrol spasi kemarin, ya. Di kontrol spasi, string kontrol spasi sampai result setnya dikontrol spasi. Nah, setelah ini apa lagi? Setelah ini adalah buat coding koneksi. Di mana letaknya? Di bawah public run kemarin, ya. Nah, di sini. Kan ini ada public void run kemarin, ya. Nih, ya. Nah, di bawahnya di coding terakhirnya ada tutup kurung ini. Berarti di bawahnya tambahkan public void koneksi database. Ya, buka kurung. Try. Ya, try-nya adalah yang ada titik-titik atau yang kedua, ya, sehingga munculkan yang ini, ya, exception A-nya. Kemudian baru di bawahnya class titik for name sun titik jdbc, odbc, jdbc. Nah, mungkin kalau ada kendala kemarin banyak yang tidak berhasil, itu karena perhatikan ini, ya, coding yang ini. Karena ini adalah coding koneksi ke database. Kalau salah ada saja huruf besar atau huruf kecilnya yang salah, maka dia akan tidak connect, ya. Tolong diperhatikan ini, ya. Nah, di sini perhatikan J, O huruf besar, ya. Kemudian di sini DS koneksi, ya. Nah, ketika saudara menyimpan data ke database menjalankan programnya, ketika saudara input, di sini kan ada pesan ini, ya, koneksi gagal, ya. Berarti ini kan decoding koneksi, ya. Jika ketika saudara menginput data saudara, ketika saudara tekan tombol simpan, yang muncul pesannya adalah pesan yang ini, koneksi gagal, ya. Berarti coding di sini yang salah, ya. Kalau yang muncul pesannya pesan yang ada di tombol simpan, berarti itu coding simpan yang salah. Nah, tolong diperhatikan itu, ya. Kalau yang coding yang dikoneksi ini, ya, pesannya yang muncul di coding koneksi, berarti itu di coding koneksinya salah. Ya, ini contohnya, ini yang muncul. Koneksi gagal, berarti coding di sini salah. Tetapi kalau pesan yang di tombol simpan yang muncul ketika saudara menginput, nah berarti itu coding simpan yang salah. Nah, tolong diperhatikan, ya. Nah, setelah saudara buat ini, baru kita buat, nah, nih coding dari tanggal. Klik kanan, event, property change, pilih ini, ya, property change. Nah, ini, ya, silakan dibuat ini formatnya ini, jangan sampai salah, huruf besar, huruf kecil, ya.
Kemudian apa lagi Pak? Baru tombol simpan ya. Klik 2 kali tombol simpan. Nah, ini yang Pak bilang tadi. Panggil dulu koneksi database ya. Ini adalah yang ada di koneksi ya. Panggil ini koneksi database. Try buka kurung. SQL sama dengan. Nah, ini tolong diperhatikan bahasa Inggrisnya ya. Insert paket T ya. Into TBL penjualan. Nah, berarti ini harus sama dengan nama tabel database ya. Nah, values, nih tolong diperhatikan. Nah, biasanya sering salah di sini, koma, kutip 1, kutip 2, ya. Tolong diperhatikan itu. Nih ya, kutip 1, kutip 2, tolong perhatikan, jangan terbalik. Contohnya kutip 1 dulu, baru kutip 2, salah. Kemudian ada tutup di sini, nih ya, tutup. Kemudian baru start create statement, ya. Kemudian ini lagi. Nah, coba perhatikan. Kalau di coding simpan, pesan yang kita buat adalah kata-katanya gagal. Nah, ini Pak bilang tadi. Kalau pesan yang muncul di ketika saudara menginput adalah pesan kata-katanya gagal, ya berarti itu coding simpan yang salah. Tetapi kalau pesan yang muncul ketika saudara menginput adalah pesan yang ada di coding koneksi tadi, apa kata-katanya tadi? Koneksi gagal, berarti koneksinya yang salah. Ya. Nah, tolong diperhatikan itu. Tapi kalau kata-kata gagal yang di tombol simpan ini yang muncul, berarti di sini yang salah. Ada yang salah atau kutip kurungnya, tutup kurungnya, atau kutipnya itu yang salah. Ya. Nah, tolong diperhatikan. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah, baru kemarin kita buat apa? Yaitu database ya. Tolong diaktifkan. Nih, Apache sama MySQL-nya tolong diaktifkan dulu ya. Nah, run ya. Kemudian baru kita buat database. Nah, ketikkan di browser saudara localhost/php-admin. Buat namanya kemarin apa nama DB-nya? DB Andromeda ya, DB Andromeda, tabelnya tabel penjualan. Nah, ini samakan dengan di coding simpan, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda error dia, ya. Nah, kemudian buat apanya? Buat nama file-nya seperti ini ya. Ini adalah primary, ini adalah tipe datanya ya. Di sini ada length-nya berapa ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita simpan program kita, yang ini ya, kita run file, kita coba input ya. Contohnya kita input TR002 ya. Kita ambil tanggal 8, pilih nomor 3, 2, hitung ya, hitung. Nah, ketika kita simpan, nah, maka muncul data berhasil disimpan. Berarti ini berhasil ya. Oke kan. Nah, sekarang kita lihat. Browse saja ya, browse. Nah, datanya masuk. Nih, tanggal 8 ya. Nih, MOS ya. 36.000 ya. Data masuk. Nah, kira-kira seperti itu untuk apa ya? Untuk menyimpan ke database. Nah, sekarang seperti ini. Data yang sudah masuk ke database ya, data yang sudah masuk ini ya, kita ingin memanggilnya ke dalam file. Nah, contohnya TR001, TR002 ya, data ini akan kita panggil. Bagaimana caranya? Ya. Contohnya ini, kita ketik di sini kode nomor transaksinya TR001. Ketika kita enter ya, data semua ke bawah, file yang ke bawah ini akan terisi ya berdasarkan data yang ada di database. Nah, itu gunanya pemanggilan data ya. Pemanggilan data dari database itu berdasarkan apa dipanggil? Berdasarkan nomor transaksi. Ketika kita pilih nomor 2, enter, ya, maka akan muncul di sini apa? Field yang nomor 2, ya. Nah, itu yang akan kita buat codingnya. Kenapa harus kita panggil? Karena nanti kita akan pertemuan selanjutnya kita akan menambahkan edit sama hapus, ya. Jadi kita bisa ngedit. Contohnya nama barangnya kita ganti, ya. Tanggalnya kita ganti atau jumlah billing kita ganti. Nah, tinggal kita edit. Tapi pada pertemuan 10 ini kita buat hanya untuk memanggilnya saja dulu, ya. Untuk memanggilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita close dulu, ya. Kita close, kemudian kita kembali ke desainnya. Nih, bagaimana cara memanggilnya, Pak? Ya, memanggilnya ada caranya di sini, ya. Klik di nomor transaksi, ya, karena kita memanggilnya berdasarkan nomor transaksi kan, berdasarkan nomor transaksi. Berarti di sini klik kanan, pilih event, pilih action per format, ya. Klik kanan di nomor transaksi ya.
event, action format ya. Klik. Nah, di sini kita buat ya. Jangan sampai salah ya. Kita buat, kita panggil dulu string ya, pilih yang ini ya. String panggil ya sama dengan kutip 2 di atas. Ya. Kemudian baru try, pilih yang nomor 2 ya, yang ini ya. Nah, sehingga dia munculkan seperti itu. Kemudian baru buat objek ya. nt sama dengan tst nomor transaksi ya. Titik get tag. Nah, jadi di sini kenapa kita buat objeknya txt nomor transaksi? Nt ini adalah pengenalan dari nomor transaksi. N nomor, T transaksi ya. Nah, karena kita ingin memanggil berdasarkan objeknya adalah nomor transaksi ya. Berarti di sini enter ke bawah, panggil ya sama dengan nt titik toString. Nah, titik koma. Kemudian baru kita panggil di bawahnya koneksi database ya. Nah, baru kita panggil SQL sama dengan kutip 2, apa perintah untuk apa query untuk memanggil data? Yaitu select ya. Select bintang from TBL penjualan, yaitu berdasarkan tabel yang di database ya. Where di mana nomor transaksi berdasarkan field yang ada di database ya. Berdasarkan field yang ada di database. Kalau huruf besar dibuat, kalau huruf kecil ya, harus sama. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda error dia ya. Sama dengan kutip 1, kutip 2 plus panggil ya. Plus panggil plus kutip 2, kutip 1 titik koma. Nah, berarti di sini dia akan menampilkan dari tabel penjualan yaitu berdasarkan nomor transaksi ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian baru tambahkan start sama dengan con titik create statement. Nah, ini ya, pilih yang ini ya, create statement titik koma. Kemudian baru rs sama dengan start ya. Titik execute query ya. Execute query. Yang ini ya. Execute query isinya apa? SQL titik koma ya. Berarti execute query. Enter. While buka kurung rs ya. Titik next. Kontrol spasi. Titik next. Buka kurung lagi. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai salah. Buka kurung. Nah, yang akan kita panggil setelah nomor transaksi yang akan tampil apa gitu ya. Contohnya kita panggil berdasarkan nomor transaksi. Nah, yang kedua tampil apa? Berarti di sini tanggal. Panggil di sini tst tanggal titik set date ya, set date kenapa? Karena tanggal ya. Set date rs titik get date ya, string ya. Ya, di dalamnya isinya apa? Di dalamnya adalah field dari tanggal. TGL underscore transaksi. Ya, harus sama ya. TGL underscore transaksi. Dah, selesai. Ya. Berarti di sini nomor transaksi, tanggal transaksi harus sama dengan isi ini. Nah, ini field ini ya harus sama kata-katanya. Nih, ya. Huruf besar, huruf kecil harus sama ya. Nah, itu untuk tanggal. Kemudian ada lagi CMB KD barang ya, titik set select item ya, set select item rs titik get string ya, get string lagi, pilih yang ini ya, get string. Nah, ini apa? Adalah kode barang berdasarkan ini ya, berdasarkan nih kode underscore barang. Berarti di sini kode underscore barang ya, huruf kecil ya, barang. Kemudian enter, itu baru kedua baru yang kita tampilkan. Kemudian ada tst nama barang ya, nama barang titik set tag ya, set tag lagi. Nah, rs titik get string
ya. Isinya apa? Nama underscore barang, ya. Nama underscore. Nah, kalau seandainya di field database kita buat nm, berarti nm, ya. Nah, kemudian tst apa lagi? Nama barang harga, ya. Tst harga titik set tag, ya. rs titik get string, ya. Apa isinya? Harga. Harga, ya. Nah, kemudian apa lagi? Tst jumlah beli, ya. JML beli. Titik set tag rs titik get string, ya. Get string. Nah, ini ya, yang ini ya. Kemudian di sini apa? JML underscore beli, ya. Sesuai apa? Sesuai ini. Kita cek, ya. Oke, jumlah, ya. Berarti di sini jumlah beli, ya. Harus sama dengan ini, harus sama dengan kata-kata ini, ya. Jumlah beli. Kemudian baru yang terakhir tst. Apa yang terakhir? Tot bayar titik set tag rs titik get string. Ini adalah total underscore bayar, ya. Bayar. Titik koma. Nah, sekarang kita geser ini, ya. Nah, berarti codingnya seperti itu, ya. Jangan lupa fill yang ada di dalam ini, ya. Fill yang ada di dalam ini harus sama dengan ini, ya. Struktur dari fill yang kita buat. Kalau berbeda dia akan tidak tampil, ya. nm, berarti di sini harus juga nm, ya. Nggak boleh berbeda. Nah, sekarang kita save, kita run file, ya. Nah, coba kita panggil, ya. Yang ada berapa? TR001 contohnya kita panggil, ya. TR huruf besar berpengaruh, ya. 001 enter. Nah, di sini akan tampil dia semuanya, ya. Ini ya, tampil, ya. Clear. Kita coba yang kedua, TR002 enter. Nah, maka dia akan tampil, ya. Nah, itu guna untuk memanggil data yang ada di database. Nah, pada pertemuan 11 akan kita tambah untuk edit sama hapus, ya. Untuk pertemuan sekarang hanya kita buatkan coding simpannya. Bagi yang belum jalan silakan diperbaiki, ya, berdasarkan video yang Bapak jelaskan ini. Kemudian tambahkan untuk pemanggilan data ini, ya. Seperti itu kira-kira, ya. Nah, ini codingnya. Jangan sampai salah, ya. Nama tabel, nomor transaksi harus sama dengan field database, ya. Tidak boleh berbeda, ya. Pada saat saudara menjalankan program, tetapi datanya tidak berhasil disimpan, ya, atau koneksinya error, atau tidak bisa memanggil data. Jangan lupa saudara cek lagi yang ini, ya, setting control panelnya, ya. Silakan pergi ke control panel, System and Security, pilih Administrative Tool, ya, seperti yang Bapak jelaskan pada pertemuan 8. Ini sudah ada, ya, di video pertemuan 8. Klik data source ODBC, ya, Bapak ulang lagi, pilih sistem kemarin, ya, add. Nah, cari di sini apa kemarin? MySQL 3.51 driver, ya, yang ini, ya. Klik yang ini, ya. Nah, kalau seandainya saudara menggunakan Windows 10, itu ada dua, ODBC 32 dan ODBC 64. Pilih yang 32, ya. Cari di sini MySQL ODBC 351 driver, ya. Kemudian finish. Nah, di sini buat berdasarkan yang di coding koneksi kita tadi. DS apa tadi? DS koneksi, ya. Tidak boleh berbeda. Ya, kalau berbeda error, ya. DS koneksi. Servernya apa? Localhost, ya. Nah, kemudian ini usernya root. Nah, kemudian passwordnya kosongkan, ya. Password kosongkan. Pilih database-nya adalah DB Andromeda, ya. Kemudian baru oke, ya. Pastikan ada di sini DS koneksi. Oke. Nah, baru jalankan program lagi, ya. Jalankan program lagi, coba input dan coba panggil data yang ada database tadi, ya. Oke, sekian dari pertemuan 10 kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.